Tertangkapnya Irjen Teddy Minahasa karena terjerat narkoba akankah jadi momentum untuk bersih-bersih di institusi Polri? Kami akan membahasnya dengan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore Pak Sugeng. Selamat sore Mas Javi dan juga selamat sore Mbak Safa. Baik Pak Sugeng, tertangkapnya Teddy Minahasa ini apakah ini sebagai bukti keseriusan Kapolri dalam melakukan bersih-bersih internal? Seperti apa Anda melihatnya? Kapolri harus kita bilang konsisten ya. Jadi yang bisa saya sampaikan, Kapolri itu konsisten. Sejak kasus FS, kemudian Kanjuruhan, kemudian Pak Teddy Minahasa ini, sebelum kasus Teddy Minahasa meledakkan, Pak Kapolri itu menyampaikan bahwa akan menindak tegas, tidak pandang bulu, jabatan apapun, perwira tinggi sekalipun akan ditindak tegas kalau melindungi perjudian dan narkoba. Dua bidang yang secara tegas disebutkan. Itu di bulan September ya. Nah sekarang beberapa hari ini Pak PM itu kemudian dipaksuskan ya. Jadi ini konsistensi. Apakah ini momentum bersih-bersih? Menurut saya, bersih-bersih itu momentumnya sebetulnya sejak kasus Pak FS. Momentumnya ya. Sekarang bersih-bersih itu harus dikaitkan dengan konsistensi pimpinan Polri, dalam hal ini Pak Kapolri, menindak segala bentuk pelanggaran oleh anggota, baik yang membackingi tindak kejahatan, judi online, terlibat dalam transaksi narkoba, dan yang paling penting adalah yang menyakiti perasaan masyarakat itu penyalahgunaan kewenangan, khususnya di reserse, ya, karena kasus yang menyangkut Pak Teddy ini juga terkait pengungkapan kasus di dalam bidang pro justisia di reserse, ketika barang bukti diambil 5 kilogram yang disebut, itu kan bagian daripada penyidikan oleh reserse, oleh Kapolres Bukit Tinggi dalam pengungkapan kasus. Itu penyalahgunaan kewenangan tuh. Ya, jadi begitu, konsistensi. Ya, seperti itu. Ya, Pak Sugeng, terkait kasus Irjen Teddy Minahasa ini, apa yang harus dilakukan untuk mengusut tuntas keterlibatan pihak lain dan kemudian memutus rantai peredaran narkoba di kalangan polisi sehingga institusi Polri ini menjadi benar-benar bersih? Dalam kasusnya Pak PM sendiri, kalau tidak salah, bersama dengan Pak PM itu ada 4 polisi lain ya, AKBP, Kompol, Aida, ya ada polisi yang saat ini sedang diperiksa ya untuk pemeriksaan kode etik dan juga posisi sebagai tersangka. Saya mendengar sudah tersangka. Jadi ini ditindak saja ya, karena menurut saya disegerakan adalah pemeriksaan sidang kode etik kepolisian agar kepada mereka dikenakan sanksi PTDH, khususnya kepada Pak PM dengan diberikan sanksi PTDH secepatnya. Nah, ketika Polda Metro Jaya yang levelnya pimpinannya bintang 2, tetapi diperiksa oleh Dirserse Narkoba yang pangkatnya kombes, tidak ada yang disebut psikohierarkis. Jadi begitu. Baik. Ya. Oke, baik. Pak Sugeng ditahan terlebih dahulu seperti yang tadi Anda katakan bahwa ini konsistensi dari Kapolri. Kita miliki informasi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak akan memberikan toleransi kepada anggota Polri yang terlibat perjudian dan narkoba. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi. Kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apa itu Kapolres, apakah itu direktur, apakah itu Kapolda, saya copot.
Demikian juga di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan. Kemudian hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat dan dilaporkan, tolong dibereskan. Masalah narkoba, jangan ada yang main-main. Kalau ketahuan bermain-main dengan masalah narkoba, mengatur, pengedar atau pengguna, ketahuan, saya copot. Iya, Pak Sugeng, tahun ini sepertinya menjadi tahun yang berat untuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Apa masukan Anda kepada Kapolri untuk bisa terus konsisten melakukan bersih-bersih di institusinya? Benar, ini tahun yang berat ya. Tahun 2021 ada peningkatan pemecatan terhadap anggota meningkat 250% menurut catatan IPW. Tetapi levelnya hanya yang tertinggi Kombes. Tahun 2022 ini ada 5 perwira tinggi yang terkena proses kode etik dan juga termasuk di dalamnya pidana. Jadi memang tahun ini tahun yang berat. Nah, kalau saya garis bawahi tadi, pernyataan Pak Kapolri digenapi ini. Ya, Pak Kapolri berusaha menggenapi omongannya dengan menindak tegas, mencopot ya, narkoba, judi online. Satu, itu presisinya tercapai lah. Tetapi kalau mau 100% ya, Pak Kapolri dan juga jajaran Polri, penyalahgunaan kewenangan itu yang sangat sebetulnya menyakiti perasaan hati masyarakat. Yaitu dalam melayanan penegakan hukum yang banyak diselewengkan oleh anggota yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau ini Pak Kapolri memberikan perhatian dengan cepat menindak, itu presisinya 100%. Karena ada ya jenderal polisi yang kami laporkan juga terkait dugaan pemalsuan dokumen berita acara gelar, tidak ada kejelasannya ini. Ya, jadi begitu. Oke, Pak Sugeng, artinya penyalahgunaan kewenangan yang Anda garis bawahi tadi tidak hanya terjadi di daerah dalam level yang rendah, tapi juga sudah mulai menggerogoti level-level yang atas ya, Pak Sugeng? Iya, setiap hari, hampir setiap hari saya menerima pengaduan masyarakat terkait layanan penegakan hukum, ya, di lambat, ya, kemudian perkara tersebut tidak jelas, perkara yang jelas kemudian dibuat seperti tidak terbukti, ya. Pengaduannya banyak sekali. IPW sebagai LSM tidak mampu ini melayani semua, ya. Kami harus membuat pengaduan segala macam. Mohon ini diperhatikan supaya kepercayaan masyarakat tumbuh, ya. Jadi seperti itu. Nah, di Mabes juga, ya. Pengaduan-pengaduan terkait juga layanan penegakan hukum di Mabes. Oleh karena itu kami minta perhatian. Selalu ada jurus ngeles, ya. Para penyidik, kemudian komandan-komandan penyidik berdebat terkait prosedur yang masyarakat tidak tahu. Tapi kami tahu, ya. Kami yang tahu saja pun kemudian di dalam satu katakanlah gelar, ya kami harus sampaikan, ya. Tetapi kalau masyarakat yang tidak tahu, tidak diberi kesempatan, itu bagaimana? Ini yang kami minta perhatian, ya. Baik, terima kasih Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW telah bergabung bersama kami di iNews Sore.